Baik Pak, tujuan kami menemui Bapak di sini yaitu untuk mengkonfirmasi sekaligus meminta izin dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif. Jadi dalam hal ini kami di sini sudah mempelajari tentang budaya positif, yaitu di modul 174. Kami bertujuan untuk sharing pengetahuan yang sudah kami dapatkan, baik pengetahuan maupun pengalaman kepada rekan sejawat dan juga kepada seluruh warga sekolah yang berhubungan dengan budaya positif. Di samping itu juga nantinya kami akan memberikan beberapa poin lain yang tentunya sangat penting, terutama bagi kita sebagai pendidik, yaitu mengenai posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian mengenai segitiga restitusi. Di samping itu juga banyak hal lain yang menjadi tambahan yang perlu kami sharing bersama di sini, yang berkaitan dengan disiplin positif, nilai-nilai kebijakan atau kebajikan hidup bersama, kemudian tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian juga tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian hal pokok tadi yang sangat berkaitan erat dengan peran kita sebagai seorang pendidik, yaitu tentang posisi kontrol. Nah, hal-hal apa nanti yang akan kami sampaikan dalam sharing ini atau dalam diseminasi ini, poinnya akan disampaikan oleh Ibu Arifnawati. Silakan Bu Arifna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin akan menjelaskan atau sharing pengalaman, pengetahuan yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak selama 2 bulan ini tentang budaya positif. Kami akan sharing dengan guru-guru yang di sini sehingga kita dapat menerapkan di sekolah kita ini, Pak. Jadi 5 posisi kontrol yang sudah kami pelajari itu yaitu posisi kontrol guru yang pertama sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi sejauh yang sudah kami pelajari, yang pantas kita gunakan dalam mengontrol murid kita atau peserta didik kita di sekolah ini adalah sebagai manajer. Jadi sebagai manajer ini kita tidak langsung menyalahkan peserta didik dengan kesalahannya. Kita mencari kenapa kesalahan ini bisa terjadi. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang akan kami sharing dengan guru-guru supaya kita satu pemahaman dalam mendidik peserta didik kita di SMA kita ini, Pak. Ya, selanjutnya Bu Hastati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini setelah Bu Lela menjelaskan tentang tujuan kami masuk ke ruang Bapak untuk meminta izin atau konfirmasi tentang budaya positif yang telah kami pelajari di modul 1.4. Jadi di sini barusan Ibu Arifna sudah menyampaikan tentang posisi kontrol dulu. Saya di sini nanti insya Allah akan mensosialisasikan tentang segitiga restitusi, Pak. Jadi di sini anak-anak didik kita apabila mereka mempunyai masalah, kami akan menggunakan segitiga restitusi.
yaitu yang pertama kami akan menstabilkan identitas. Jadi kita harus tanyakan dulu pada anak tersebut apa penyebabnya, masalahnya apa gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga kami nanti akan menanyakan keyakinan. Jadi semua masalah yang dihadapi sama anak tersebut kita bisa sama-sama menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Begitu Pak. Mungkin selanjutnya ini konfirmasi atau izin dari Bapak kapan sosialisasi ini bisa kami laksanakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru penggerak yang sudah bersedia untuk pertama sekali masuk kembali melapor sudah tingkat mana tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian melapor juga akan melaksanakan pembelajaran itu berkoordinasi dengan guru segala macam dan membuat pertemuan dalam tinggal kapan saya memberikan waktu. Saya bisa memberikan waktu kalau saya tentukan itu secepatnya bisa saya berikan waktu. Karena memang prinsip saya akan mendukung guru penggerak untuk melaksanakan itu semuanya. Yang nanti guru-guru penggerak itu akan memajukan juga sekolah di sini. Insya Allah nanti saya akan memberikan waktu pada hari Rabu ini tanggal 18 bisa laksanakan terus untuk kita buat pertemuan dengan guru hal-hal yang memang apa yang kurang jelas nanti pertemuan itu kita bisa konsultasi kembali dengan sama-sama guru penggerak. Kemudian spanduk bisa ditempel terus di depan itu. Nanti saya berikan waktu juga kepada guru untuk semuanya ke dalam ruang di sini. Setelah itu nanti memang saya utamakan dulu yang guru penggerak itu. Setelah itu nanti guru nanti masuk kembali untuk mengajar seperti biasa. Pada prinsipnya saya sebagai kepala sekolah di sini tetap mendukung apa yang dilakukan oleh guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita, insya Allah sekolah kita akan lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini siapa yang tak hadir? Ada keterangan? Kenapa? Sakit ya? Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang budaya kelas. Jadi di sini bisa kita lihat kita pelajari tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah budaya dari nilai-nilai keyakinan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi semua yang ada di sekolah ini yang sudah ada peraturan, kemudian tata tertib sekolah,
Siapa yang mau maju ke depan? Satu orang untuk membaca kesepakatan kelas kita. Saya Bu. Siapa? Saya. Boleh. Saya ada di belakang. Ya, yang pertama coba dibaca. Yang pertama, tidak berisik atau bercanda saat guru menjelaskan materi di kelas. Udah, ini apa keyakinan kelas kita? Di saat guru sedang menjelaskan pelajaran, kita tidak boleh bercanda, tidak boleh berbicara. Itu apa keyakinan kelasnya? Saling menghargai. Apabila misalkan kita ambil pulpen teman, itu apa yang harus kita lakukan? Harus kita kembalikan. Jadi kita masukkan pulpennya ke dalam tas kita. Tidak boleh hak orang lain itu menjadi hak milik kita. Ya, itu diingat ya. Mau pinjam pulpen, mau pinjam siku, mau pinjam apapun itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dan di saat kita mengembalikan, kita harus mengucapkan apa? Terima kasih sudah meminjamkan pulpennya atau sikunya, ya. Wah, di sini kita harus saling menghormati, saling menghargai antar teman, kemudian harus saling nyaman, ya. Oke, sudah sepakat ini semua? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Biren. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana oleh Allah telah merahmati kita sehingga kita dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini. Selamat beriring salam. Marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 3 Biren oleh guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Biren. Di hadapan kita telah hadir 3 orang narasumber pada hari ini. Sebelumnya kita dengarkan bimbingan dan arahan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur alhamdulillah, Bapak Ibu, kita pada hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi panjang umur sehingga kita masih bisa datang ke sekolah ini, ya, kemudian masih bisa berjumpa dengan kawan-kawan, ya. Ya, seperti hari ini guru penggerak akan melaksanakan diseminasi budaya positif hari ini, yang hanya sebentar orang ini kita melihat apa yang sudah diberikan oleh orang itu pada hari ini, yang sudah diberikan pembelajaran kepada modul 1-4 pada hari ini, ya, dilakukan. Bapak Ibu, pada hari ini orang ini dari guru penggerak juga memberikan beberapa tentang modul pembelajaran tidak lama, cuma Ibu dengarkan saja. Kita terus melaksanakan program guru penggerak ini. Pada tahun ini kita juga ada beberapa orang. Insya Allah kalau memang ada yang mengikuti tidak lulus, jangan berkecil hati, putar sekali lagi ke belakang, ikut kembali guru penggerak itu, ya. Nah, yang belum ikut bagaimana? Nanti orang itu yang akan membenahi kita, termasuk kepala sekolah, orang itu akan membenahi kita. Bagaimana orang itu yang sudah mengikuti daripada program guru penggerak. Untuk itu pada hari ini saya mempersilakan kepada guru penggerak yang memberikan modul ajar itu untuk yang pertama sekali, tidak lama, ketiga orang ini untuk dilakukan pembelajaran kepada anak-anak pada semester yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan arahan dan bimbingannya. Ada banyak budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah untuk membiasakan warga sekolah melakukan hal baik,
memiliki akhlak yang mulia dan bermanfaat untuk lingkungan sekolah SMA Negeri 3. Selama ini kita sering membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan yang benar. Nah, untuk menerapkan budaya positif dan bagaimana cara menerapkannya pada peserta didik di sekolah kita, sudah hadir narasumber kita. Yang pertama, Ibu Laila Abna SPD, guru fisika, guru penggerak angkatan ke-7 di Kabupaten Biren. Kepada Ibu, Assalamualaikum Ibu. Yang kedua, narasumber kita, Ibu Arifna Wati SPD, guru matematika, guru penggerak angkatan ke-7. Beliau juga merupakan guru mitra. Assalamualaikum Ibu Arifnawati. Berikutnya, Ibu Hastuti SPD, guru mapel geografi. Hastati SPD, guru mapel geografi, maaf Ibu, angkatan ke-7, penggerak angkatan ke-7. Assalamualaikum Ibu. Nah, mereka bertiga ini nantinya akan memberikan arahan atau memaparkan materi yang akan disampaikan oleh sumber kita. Yang pertama adalah Ibu Laila Abna. Kepada Ibu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang berbahagia ini, kita sudah bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Selanjutnya, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Biren, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, staf, karyawan dan karyawati, serta seluruh warga sekolah yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Baik, pada kesempatan kali ini untuk menghemat waktu, di sini kami akan melakukan diseminasi budaya positif. Dalam hal ini adalah berupa suatu proses penyebaran atau sharing informasi yang telah terencana, dan di sini kita arahkan atau kita kelola untuk tetap bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, sebelum kita pada konsep-konsep inti budaya positif, kami di sini akan menjelaskan sedikit beberapa poin dari apa yang sudah kami pelajari selama kurang 2 bulan ini dalam program pendidikan guru penggerak. Jadi tujuan dalam diseminasi ini tidak lain hanya berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang konsep-konsep inti yang telah kami dapatkan dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak selama lebih kurang 2 bulan, di mana di sini kami sudah menyelesaikan, ya alhamdulillah sudah menyelesaikan modul 1 yang terdiri dari modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang inti di sini banyak kita dapatkan pembelajaran, terutama sekali kita sebagai guru dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita hanya menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada beberapa konsep-konsep inti yang akan kami sampaikan di sini atau sharing bersama Bapak Ibu. Itu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, pada poin yang kedua ini sangat menentukan dalam tindakan kita sehari-hari menghadapi peserta didik kita. Kemudian juga poin yang ketiga, 5 opsi kontrol guru. Nah, ini penting sekali, lalu sama-sama kita
pahami kira-kira di posisi mana seharusnya seorang guru ideal. Yang ideal di posisi mana kita sebagai seorang guru. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas. Nah, untuk menjalankan atau mengoptimalkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, baik di kelas atau lingkungan sekolah yang di luar, tentunya kita harus melakukan suatu kesepakatan atau sebuah kesepakatan kelas dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang tadi saya sebut pada poin pertama, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sering kita temukan sehari-hari dalam kuliah kita, menemukan anak-anak yang bermasalah. Kenapa dia melakukan kesalahan? Tentunya ada hal atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, di sini nanti akan kita paparkan mana saja kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, di sini nanti akan ada penjelasan lebih detail langkah-langkah dalam segitiga restitusi yang memang seharusnya kita sebagai guru harus menerapkan segitiga restitusi ini. Kemudian kita lanjut ke disiplin positif. Itu merupakan suatu cara menerapkan disiplin. Penerapan disiplin yang saya maksudkan tanpa kekerasan atau ancaman. Dan di sini mungkin kita harus introspeksi diri sejauh ini. Bagaimana langkah-langkah yang sudah kita terapkan dalam proses pembelajaran, dalam menghadapi murid-murid kita di sekolah. Yang ketujuan adalah untuk menanamkan motivasi ketiga. Nanti ada 3 motivasi. Nah, tapi dalam disiplin positif ini menurutnya ke motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan pada poin inilah di sini adalah konsep dari disiplin positif yang diterapkan. Selanjutnya ada 5 prinsip disiplin positif. Ini yang pertama, tegas dan penuh sayang. Tegas di sini adalah bukan berupa tegas dalam menghukum atau memberi ganjaran kepada siswa. Kemudian yang kedua, membantu anak menumbuhkan rasa memiliki dan signifikansi. Kemudian yang ketiga, efektif untuk jangka waktu panjang. Nah, ini disiplin positif, berbeda dengan hukuman ya. Kalau hukuman itu tidak demikian. Yang kelima, mengajak anak untuk menemukan seberapa mampu mereka untuk menggunakan kekuatan pribadi dengan cara yang konstruktif. Nah, selanjutnya kita sampai pada nilai-nilai yang kita bahas tadi, nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan sifat positif manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan di sini merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, dan nilai kebajikan inilah yang nantinya akan kita terapkan menjadi nilai atau kesepakatan kelas ataupun sekolah. Ini poin yang diharapkan. Disinilah penerapan disiplin positif yang perlu ditanamkan kepada mulai dari diri kita, terus kita lanjutkan kepada peserta didik kita. Kemudian untuk teori motivasi ini, yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya, untuk mencari hukuman. Biasanya mungkin seperti saya tadi, sebenarnya kita sedang mencari sebuah masalah ya, itu tidak demikian yang seharusnya dalam pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian yang kedua juga masih level di bawahnya, dan ini harapan kita pada yang ketiga ini uraiannya. Jadi di sini motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Kemudian kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, 3 hal ini akan kita lihat satu persatu. Ya, hukuman itu merupakan sanksi fisik maupun psikis atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dan sifatnya itu mendadak. Jadi hukuman ini bersifat sepihak, ya, tidak ada konsultasi dulu atau terjadi suatu proses mufakat dengan peserta didik kita, tapi kita langsung secara dadakan. Nah, ini hukuman ini tidak merupakan sebuah proses pembelajaran yang baik. Kemudian untuk konsekuensi, nah ini berbeda dengan hukuman. Ini sudah disepakati bersama dan pelanggaran yang dibuat tidak nyaman untuk sementara. Kalau hukuman tidak demikian, tidak nyaman untuk masa
atau jangka waktu yang panjang. Kita lanjut ke restitusi. Yang terakhir tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Nah, posisi inilah yang diharapkan nanti bisa kita implementasikan dalam proses pembelajaran, kita terapkan di sekolah terhadap peserta didik kita. Nah, bagaimana langkah-langkah restitusi? Nanti akan ada pembahasan lebih jelas dan pembahasan selanjutnya, yaitu pada segi 3 restitusi, kemudian bagaimana kita memposisikan diri kita untuk melakukan restitusi ini, itu ada pada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yang nanti ada dalam penjelasannya. Dan juga bagaimana restitusi ini bisa diimplementasikan, kita mulai tadi dari membuat keyakinan kelas, atau nanti akan menghasilkan sebuah kesepakatan kelas. Kalau namanya itu merupakan sebuah kesepakatan, maka konsekuensi itu harus kita jalankan, dan itu bukan merupakan sebuah hukuman, karena kita sudah sama-sama sepakat dengan peserta didik kita. Jika dia melanggar, konsekuensi apa yang akan dia jalankan? Kita harus melakukan sebuah konsekuensi. Sebagai contoh, misalnya kita sudah buat kesepakatan bersama, jika berturut-turut 3 kali tidak melakukan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, apa konsekuensinya? Misalnya kita tidak mengizinkan murid kita untuk jam istirahat itu dia harus menyelesaikan tugasnya. Nah, ini adalah bentuk dari konsekuensi, beda dari hukuman. Anak kita datang terlambat, murid kita datang terlambat, lalu kita arahkan membersihkan kamar mandi atau WC. Nah, itu berupa bukan konsekuensi. Terjadinya dadakan dan hanya sebelah pihak, ya. Jadi itu hukuman. Dan bersifat jangka waktunya itu mungkin menyakitkan level hukuman, dan jangka waktu ketidaknyamanan bagi murid itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi misalnya membersihkan WC, atau misalnya terlambat keliling lapangan 6 kali, itu juga bukan sebuah konsekuensi, tapi itu berupa hukuman. Baik, mungkin di sini penjelasan dari saya akhiri dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi dulu. Dan berikutnya akan dilanjutkan seperti yang saya katakan tadi. Proses restitusi ini akan lebih detail pada segi 3 restitusi, dan juga pada posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Mana posisi kontrol kita sebagai guru yang baik dari 5 posisi kontrol yang ada. Nah, untuk pembahasan posisi kontrol keyakinan kelas akan dilanjutkan pembahasannya oleh Ibu Alimnawati. Kepada Ibu Alimna, kita silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewata yang telah memberikan waktu saya untuk memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif, 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Biren dan Ibu Bapak Guru yang telah hadir pada hari ini yang berbahagia. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sangat mendukung sehingga bisa terlaksananya kegiatan hari ini, yaitu diseminasi atau sosialisasi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru yang dalam kesibukannya telah menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan kami ke dalam ruangan ini. Sebelum saya melanjutkan sosialisasi ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Alimnawati SPD, guru SMA Negeri 3 Biren, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Biren, Aceh. Adapun tujuan saya mengadakan sosialisasi modul 1.4 ini yang hadir. Nah, ini ada proyek nilai-nilai kebaikan, ini ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Nah, ini poin yang terakhir. Kemudian kita lanjut ke motivasi. Nah, tadi sedikit sudah kita bahas motivasi yang ketiga, ya.
pada teori motivasi ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini adalah ranking yang paling tidak bagus. Poin pertama ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Namun ya pada konsep pertama inilah yang mendominasi sekarang ini. Kenapa siswa kita datang tepat waktu misalnya karena takut kena denda, menghukum. Nah itu juga kita introspeksi diri kita sebelum keterapkan kepada anak. Kita berusaha datang tepat waktu. Tujuannya apa? Apakah supaya kita ditegur oleh kepala sekolah atau tidak sempat mengabsen dan lain sebagainya? Berarti posisi itu masih pada poin nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan poin nomor 1 ini adalah motivasi eksternal. Kita belum memiliki motivasi intrinsik. Kemudian pada pilihan kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah levelnya ini nomor 2 di bawah menghindari ketidaknyamanan. Juga belum tergolong ke dalam motivasi intrinsik, masih dalam motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini poin yang diharapkan. Disinilah penerapan disiplin positif yang perlu ditanamkan kepada mulai dari diri kita, terus kita lanjutkan kepada peserta didik kita. Kemudian untuk teori motivasi ini, yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya untuk menghindari hukuman. Biasanya mungkin seperti saya jelaskan tadi sebenarnya kita sedang menghindari sebuah masalah ya itu tidak demikian yang seharusnya dalam pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian yang kedua juga masih level di bawahnya dan ini harapan kita pada yang ketiga ini uraiannya. Jadi di sini motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Kemudian kita lanjut ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah 3 hal ini akan kita lihat satu persatu. Ya hukuman itu merupakan sanksi fisik maupun psikis atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dan sifatnya itu mendadak. Jadi hukuman ini bersifat sepihak, ya tidak ada konsultasi dulu atau terjadi suatu proses mufakat dengan peserta didik kita, tapi kita langsung secara dadakan. Nah ini hukuman ini tidak merupakan sebuah proses pembelajaran yang baik. Kemudian untuk konsekuensi, nah ini berbeda dengan hukuman. Ini sudah disepakati bersama dan pelanggaran yang dibuat tidak nyaman untuk sementara. Kalau hukuman tidak demikian, tidak nyaman untuk masa atau jangka waktu yang panjang. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru, mana posisi kontrol kita sebagai guru yang baik dari 5 posisi kontrol yang ada. Nah untuk pembahasan posisi kontrol, keyakinan kelas akan dilanjutkan pembahasannya oleh Ibu Alif Nawati. Kata Ibu Alif, kita silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewata yang telah memberikan waktu saya untuk memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif, 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Beden dan Ibu Bapak Guru yang telah hadir pada hari ini yang berbahagia. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sangat mendukung sehingga bisa terlaksananya kegiatan hari ini, yaitu diseminasi atau sosialisasi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini setelah kita mengetahui bagaimana bentuk 5 posisi kontrol ini, inilah yang selalu kita laksanakan di sekolah, yaitu 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Setelah nanti saya memaparkan bagaimana bentuk ke-5 posisi kontrol guru ini, kita bisa menilai diri kita sendiri.
posisi kontrol mana yang sering kita gunakan di sekolah. Karena itu adalah hal-hal yang selalu kita laksanakan. Nah, di sini 5 posisi kontrol ini ada identitas gagal, kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman. Nah, sebagai menghukum. Nah, jadi siswa ini kalau dia berbuat kesalahan, kita akan menghukum. Yang kedua, pembuat orang bersalah, berarti itu juga masih kontrol dari luar. Inilah yang posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol guru. Dari penjelasan ini semoga kita bisa menilai diri kita, posisi kontrol mana yang sudah sering kita laksanakan, dan yang diharapkan guru ini kita bisa berposisi pada manajer. Ini yang kedua, ini sebagai posisi kontrol. Yang kedua, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, yaitu sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita terlebih dahulu harus membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan peserta didik melalui kegiatan musyawarah. Kegiatan musyawarah ini bertujuan pula untuk meningkatkan karakter saling menghargai satu sama lain dan meningkatkan karakter berani menyampaikan pendapat. Ini kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas ini nanti akan terbentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, agama, dan bahasa. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan lebih rinci, ini lebih abstrak. Nanti akan kita lihat bagaimana nilai-nilai keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, pernyataan keyakinan kelas dalam bentuk positif, dan keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Semua warga ikut dalam membuat keyakinan kelas dan bersiap meninjau kembali keyakinan kelas. Misalnya ini ada peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Apa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu adalah suatu nilai-nilai yang universal, nilai-nilai kebaikan positif. Misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Nilai keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelas kita buat adalah menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang mengganggu orang lain, ini saling menghormati, dan dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah nilai keyakinan kelasnya adalah keamanan dan saling menghormati. Saya sudah pernah membuat keyakinan kelas itu di kelas 2 IPA 1. Ini videonya saya buat. Mungkin ini saya yang bisa saya paparkan tentang teori kontrol dan keyakinan kelas yang diharapkan semua warga sekolah ini dapat menjalankan. Seperti misalnya pada posisi kontrol, kita diharapkan sebagai manajer. Memang kita tidak bisa langsung kita pada posisi manajer, kita pasti kebiasaan kita bagaimana. Tapi yang diharapkan kita bisa merubah sedikit demi sedikit untuk memperbaiki bagaimana posisi kontrol kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, pemaparan oleh Ibu Hastanti, yaitu tentang segitiga restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini saya perlihatkan Bu Hastanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ucapkan
kepada kami, telah memfasilitasi kami untuk menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita bersama. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas atau akan melakukan sharing dengan ibu-ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini bisa kita lihat secara bersama-sama, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Dan yang kedua, adanya kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Dan yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan yang keempat itu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima yaitu adanya kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi di sini bisa kita lihat ini ada yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya di sini kesehatan. Jadi kita akan menjaga kesehatan. Dengan menjaga kesehatan, maka kita akan bertahan hidup. Kemudian rumah. Dengan adanya rumah, kita bisa tinggal di rumah ya. Kemudian makanan. Jadi makanan dengan kita makan itu juga termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi di sini bisa kita lihat ada contoh kasus, misalkan Ibu Ambar ada guru wali kelas 2A di SD Pelintah Hati. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang temannya itu secara paksa, dengan paksa. Jadi jika ibu-ibu sekalian menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang kira-kira ibu lakukan? Jadi yang pertama sekali, kita di sini merujuk pada situasi yang telah dihadapi oleh Ibu Ambar itu, maka dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar itu sebaiknya mencari tahu dulu apa alasan si Doni itu melakukan tindakan tersebut. Dia mengambil makanan temannya dengan paksa. Apa alasan dia? Di sini dia mengetahui kebutuhan mana, jadi kita bisa mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Doni. Jadi di sini dalam kasus si Doni ini, jadi apabila jawaban si Doni ini ketika ditanyakan oleh Ibu Ambar, jawabannya sekali karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu yang pertama, berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini untuk kasus yang pertama. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Dalam kebutuhan ini untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi di sini biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Ada juga murid biasanya belajar belum galak pelajarannya karena galak gurunya. Jadi belum tamu yang dalam MA2 karena murid itu suka kepada gurunya. Kemudian ada juga mereka juga akrab dengan orang tuanya. Jadi akrab dengan orang tuanya, dia perlu kasih sayang sama orang tuanya. Mereka merasa dia itu ingin diterima sama orang tuanya, sama teman-temannya. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini, misalkan dalam kasus Doni yang tadi itu, apabila si Doni itu menjawab alasan saya mengambil bekal teman
Jadi kalau dia ambil makanan temannya, jadi dia sudah diperhatikan sama temannya. Oh, si Doni sudah diperhatikan. Kemudian ketika temannya itu melaporkan tindakan si Doni itu kepada gurunya, kayak pegang baik buku, Doni coba makanan lo. Nah, jadi di sini dia orang tua guru tersebut akan otomatis memanggilkan orang tuanya, sehingga orang tuanya itu jadi memperhatikan si Doni. Nah, sudah diperhatikan karena gurunya sudah melaporkan kepada orang tuanya. Jadi di sini kebutuhan yang dibutuhkan oleh Doni itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini kebutuhan ini berarti berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini adalah penguasaan. Nah, jadi di sini dalam kasus si Doni yang tadi, misalkan dalam kasus itu si Doni menjawab, saya itu merasa hebat karena teman saya itu takut kepada saya. Nah, jadi di sini maka sebetulnya Doni ini sedang apa? Sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia ingin menguasai. Nah, ingin menguasai temannya, bahwa teman dia itu takut akan dia. Jadi dia itu seolah-olah orang yang paling berkuasa di kelasnya. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adanya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, jadi anak-anak kita di sini dia itu merasa ingin mempunyai kebebasan yang tinggi, dia itu menginginkan pilihan, kemudian mereka perlu banyak bergerak. Mereka suka mencoba-coba, suka ingin mencari tahu, kemudian mereka juga sering terpengaruh akan orang lain. Ya, kemudian di sini misalkan dalam kasus tadi, si Doni itu menjawab bahwa saya itu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibu saya karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Nah, oleh karena itu dia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasan karena dia ingin ibunya memasak menu yang lain, dia tidak mau menu yang sama, maka sehingga dia merebut dengan paksa makanan teman-temannya karena menu teman-temannya itu berbeda-beda. Itu berarti dia merasa akan kebutuhan akan kebebasan, jadi dia ingin bebas. Ya, yang kelima berarti kesenangan. Kesenangan di sini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Mereka ingin bermain, ingin tertawa, kemudian anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan ini ingin menikmati apa yang dia lakukan, yang ingin dia lakukan. Mereka juga biasa bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang dia senangi. Jadi dalam kasus si Doni ini, apabila si Doni itu menjawab, saya melakukan itu karena iseng aja Bu, saya ingin menikmati ekspresi teman-teman saya ketika saya merebut makanannya, gimana ekspresi teman-teman saya. Nah, jadi di sini maka si Doni itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, dia senang melihat wajah temannya, ekspresi temannya bagaimana. Nah, disinilah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai seorang guru harus mengetahui dulu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh murid kita. Kemudian yang kedua, saya juga akan sedikit membahas tentang segitiga restitusi. Nah, bagaimana penerapan segitiga restitusi ketika anak-anak kita mempunyai sebuah permasalahan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu apabila anak kita mempunyai permasalahan, mempunyai sebuah masalah, kita akan mencari solusi bagaimana jalan keluar dalam masalah anak tersebut. Yang pertama, sisi pertama dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitas anak-anak? Ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi. Tujuannya
orang yang sukses. Nah, di sini kita sebagai seorang guru pernah mengatakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kita katakan kepada si anak yang berbuat kesalahan, kita panggil dia, kita katakan kalimat-kalimat seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian juga bisa juga kita katakan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, kemudian bapak atau ibu tidak tertarik menjadi siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu saya dulu ya. Kalimat-kalimat yang bisa kita utarakan kepada anak-anak ketika mereka menghadapi sebuah masalah. Nah, itu kita tidak bisa langsung memvonis anak. Misalkan mereka terlambat ke sekolah, kita tidak langsung nggak boleh gitu. Berarti kita harus menanyakan dulu kenapa dia berbuat seperti itu, apa alasannya dia datang terlambat. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian dari teori kontrol yang sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Arifna, di sini ada tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, jadi seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir secara proaktif. Nah, kemudian apa kalimat-kalimat yang bisa kita utarakan dalam memvalidasi tindakan yang salah? Kita sudah tahu anak itu berbuat kesalahan. Misalkan dia tidak piket di kelas, kita sudah tahu itu dia tidak piket. Kemudian apa kalimat yang bisa kita utarakan? Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, kita harus mengatakan seperti itu. Kita tidak boleh langsung mengatakan pada murid, kenapa tidak piket? Itu orang kalau video pertama itu tidak boleh. Nah, jadi kita harus ada kata-kata yang bisa kita utarakan dengan lembut. Nah, kemudian bisa juga kita mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalkan dia salah mengambil pulpen temannya, kemudian temannya sudah melaporkan ke gurunya. Jadi dia pasti ada alasan mengapa dia mau melakukan hal seperti itu, ya. Kemudian ada kalimat-kalimat lain ini tidak saya bacakan, ibu bisa melihat sendiri kalimat-kalimatnya bagaimana. Yang pasti kalimat ini bersifat positif, tidak membuat anak itu semakin melonjak ya, semakin semakin marah sama kita. Apabila kita langsung marah-marah kepada mereka dengan tidak menanyakan alasan mereka mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian di sini yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi tadi di teori kontrol sudah dijelaskan sama Bu Arifna itu adanya keyakinan kelas. Jadi kalau kita di kelas itu sudah membuat sebuah kesepakatan kelas akan melahirkan keyakinan kelas. Yang tadi seperti dia pergi ke sekolah jam 7.30 sudah masuk kelas, nanti itu sudah kita sepakati antara kita sebagai seorang guru dengan murid yang ada di kelas. Nah, jadi apabila dia tidak masuk, berarti itu harus ada keyakinan, berarti dia harus konsisten, harus disiplin, harus bertanggung jawab. Nah, jadi kita harus menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Kalimat-kalimatnya bisa kita katakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian nilai-nilai umum apa yang kita telah sepakati, yang telah kita buat, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas tadi, apa nilainya, apakah kamu tahu? Kita menanyakan kepada anak tersebut. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, bagaimana kelas yang bagus itu, seperti apa? Nah, jadi semuanya kita sudah membuat kesepakatan dan akan lahirnya sebuah keyakinan kelas. Kemudian kamu mau jadi apa? Misalkan mereka menjawab saya ingin jadi orang sukses, itu juga sudah kita tanyakan sebelumnya, sudah kita sepakati sebelumnya antara kita dan murid. Kemudian penting kita menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab dan bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak kita pasti menjawab iya. Iya Bu, saya ingin menjadi orang yang sukses. Tapi mereka tidak
bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, berarti guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka ingin menjadi orang yang sukses. Ketika anak itu sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru juga dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut, pada apa yang ingin mereka capai. Nah, jadi kita sebagai seorang guru tidak boleh langsung memvonis anak. Apabila mereka mempunyai masalah, kita harus menerapkannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu yang tadi menstabilkan identitas. Kita menanyakan dulu apa alasannya dia melakukan itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Memang tindakan dia itu salah, tapi kita tidak boleh langsung bilang itu yang kamu lakukan itu salah, tidak boleh. Tapi bisa kita mengatakan kamu itu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, kita harus menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa? Misalkan datang dari rumah ke sekolah jam 7.30, dikasih dispensasi 15 menit untuk masuk ke kelas. Kita tanya apa keyakinan peraturan sekolah yang kita buat. Nah, jadi dia tahu memang itu salah, dia pergi terlambat. Tapi tidak seharusnya kita langsung marah-marah kepada mereka. Tapi kita harus menanyakan keyakinan dulu yang telah kita sepakati secara bersama. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih kepada ibu-ibu telah memberikan kesempatan kepada kami, telah duduk bersama kami, sharing bersama kami tentang pengalaman dan pengetahuan yang telah kami dapatkan dalam pendidikan ibu penggerak dalam jangka waktu 2 bulan ini. Insya Allah kami ke depannya akan lebih maksimal lagi, untuk menerapkan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Insya Allah kami akan melanjutkan pendidikan ibu penggerak bulan Februari ini. Kami akan kembali lagi melanjutkan tugas kami. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Yang bertanya ibu-ibu mungkin ada yang kurang paham dari atau ada sisi lain, masukan atau saran untuk kami boleh. Nah, kami akan memperbaikinya semua. Mungkin ada bu pertanyaan dari boleh satu orang bu. Jadi mungkin. Dari awal yang saya ikuti maksudnya sangat bagus dan banyak hal yang bisa kita ambil untuk kita benahi di sekolah besar. Apalagi anak kelas 10 ya, anak kelas 10 itu model belajarnya itu beragam. Tapi pada prinsipnya selama ini kita menerapkan sama, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa? Karena ada anak yang sukanya main HP, main video, audio. Ada anak yang sukanya dijelaskan manual. Ada anak yang sukanya dengar, kan pakai headset. Nah, bagaimana dalam satu pembelajaran kita melaksanakan pembelajaran yang berbeda-beda, dan hasilnya nanti bagaimana kita ambil outputnya. Misalnya yang pakai HP yang itu bagaimana kita ambil. Kalau yang manual kita kan bisa dengan kertas langsung, ya kan? Yang kedua, tadi kan dijelaskan ini materi Bu Asna dan materi Bu Antari itu ada berkaitan. Yang ingin saya tanyakan ya, ini kasus yang terjadi di sekolah kita dari kelas 10 kemarin sampai kelas 2 sekarang anak itu. Jadi sering sekali terjadi kecurian, ya kan? Mulai dari yang kecil misalnya 10.000, 20.000, 50.000 sampai HP. Tapi belum ada tindakan yang diambil. Padahal siswa sudah melapor ke wali kelas. Malah kepada saya guru bidang studi juga dilapor, sudah saya bilang coba pendekatan di tanya-tanya atau dipancing gitu kan. Ini kebutuhan apa yang dia butuhkan? Sebenarnya kebutuhan apa yang dia diinginkan kan?
Kemudian kalau itu bagaimana kita memberi sanksi, karena kawannya itu tahu. Begitu hendak kan coba membuat sistem intel itu kan, jadi sudah tahu dia orangnya, tahu, tapi dia tidak berani memponis, tak berani, tapi mereka satu kelas tahu dia, ya kan? Itu aja, maaf ya kalau saya agak rendah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosleni telah menanyakan beberapa pertanyaan kepada kami. Tentu pertanyaan itu bisa dijawab oleh Dela Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali pertanyaan dari rekan kita Ibu Rosleni. Di sini ada dua permasalahan yang mendasar yang ditanyakan tadi. Yang pertama, cara melakukan pembelajaran yang berbeda. Tapi sama-sama kita sudah melihat ya bahwa peserta didik kita beragam. Nah, disinilah kita fungsikan nanti model pembelajaran yang berdiferensiasi. Namun, saya akan memberikan pandangan sekilas tentang bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi, walaupun pada dasarnya kami belum sampai kepada modul tersebut. Modul tersebut akan kami jalankan nanti pada bulan berikutnya ya. Karena di sini kami baru selesaikan modul 1 yang terdiri dari 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 tadi. Nah, berarti tindakan yang kita lakukan dengan kondisi siswa yang beragam, yaitu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana inti dari pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut? Kita melakukan sebuah pembelajaran tentunya berpihak kepada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid kita. Nah, kita harus buat pengelompokan memang, dan ini merupakan tugas tambahan bagi kita guru, buat pengelompokan. Di awal kita sudah melakukan asesmen diagnostik. Nah, dari situ kita bisa membaca minat, cara belajar anak, gaya belajar murid kita buat pengelompokan. Tugas tambahan kita ini luar dari yang kebiasaan kita lakukan sebelum menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kelompokkan, ada siswa yang suka belajar berkelompok, ada siswa yang suka belajar dengan menggunakan teknologi. Nah, di sini kita harus merancang juga pembelajarannya. Ada pembelajaran yang belajar secara kolaborasi kelompok, ada siswa kelompok yang lain, mereka suka mengikuti pembelajaran TIK, misalnya kalau saya mengajar TIK, atau dalam pembelajaran pokok saya fisika, juga harus demikian. Kelompok anak yang suka mencari informasi dengan menggunakan teknologi, ada programnya, satu program. Kemudian ada anak yang suka berkelompok dia, diskusi kelompok, itu ada program satu lagi. Dan prosedur penilaian juga kita bagi dua. Prosedur penilaian yang tadi ada sebagian siswa suka belajar kelompok, interaksi kelompok, atau berdiskusi, atau kalau kami di IPA menerapkan proses pembelajaran secara menggunakan eksperimen, itu satu prosedur. Ada satu prosedur penilaian, berarti kita pilih eksperimen, ya, eksperimen dalam kerja kelompok secara berkolaborasi. Kemudian modal satu lagi tadi, teknologi informasi. Dia akan menggali berbagai informasi yang sesuai dengan pokok bahasan yang kita berikan pada anak melalui teknologi. Kita silakan mereka apakah menggunakan HP. Nah, itulah sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Dan juga banyak mungkin trik-trik yang lain untuk pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa dilakukan. Nah, mungkin ini nanti akan dilanjutkan tentang apa tadi satu lagi, kita mungkin bisa menambahkan untuk poin yang utama. Terima kasih pada Bu Ana dan terima kasih kepada Bu Rosleni yang telah menanggapi hasil dari presentasi kami. Masalah yang pertama yaitu untuk pembelajaran yang berbeda. Jadi seharusnya sebelum kita memulai pelajaran, kita harus membuat seperti Bu Lela bilang tadi, kita harus ada asesmen diagnostik. Artinya asesmen diagnostik ini kita menilai siswa, kita mencari bakat siswa, kita mencari minat siswa, bagaimana kehidupan siswa tersebut, ya, berlatar belakang dari mana, ini sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, karena siswa kita itu berbeda, dia ada yang latar belakangnya berbeda.
kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, bagaimana pembelajarannya? Di asesmen diagnostik ini akan nampak itu kodrat alamnya, keluarganya bagaimana. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana anak tersebut apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang berspesialisasi ini. Kita dalam menilai siswa itu harus kita buat bermacam-macam cara penilaian. Ada yang dengan kuis, kadang ada siswa yang suka dengan kuis, ada siswa yang suka dengan kertas. Kita menanyakan kepada siswa bagaimana maunya mereka dalam melaksanakan ujiannya atau penilaian yang kita ambil. Kadang anak-anak yang suka musik, kita belajar matematika, kita harus mengaitkan. Jadi nampak dari asesmen diagnostik itu nampak minatnya. Dalam pelajaran matematika berarti kita harus mengaitkan ke musik. Misalnya dalam program linear yang kita bahas itu kita kaitkan dengan musik. Ada yang suka olahraga, kita kaitkan dengan pendidikan olahraga. Mungkin itu akan munculkan minat siswa dalam proses belajar mengajar. Dan dalam penilaiannya pun harus ada bermacam-macam yang kita laksanakan supaya kita dapat menilai siswa. Kita ingin mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada anak yang sebenarnya menentukan apa yang mereka mau. Ini seperti kejadian di sekolah kita ini. Kita harus berusaha semaksimal mungkin agar adanya perubahan dalam pembelajaran yang kita lakukan. Inilah yang bisa saya tambahkan. Mungkin akan ditambahkan lagi dari Ibu. Dari pertanyaan Bu Rosaini tadi, kita mendapatkan anak mencuri ya, itu mencuri. Mungkin sebelumnya terlebih dahulu yang dibuat pola laporan itu sama wali kelas atau sama guru mata pelajaran. Jadi tidak wali kelas tidak menanggapi data kecewanya diungkapkan oleh berarti di sini terlebih dahulu wali kelas berarti yang berperan penting di sini wali kelas pertama di sini, kemudian wali kelas bisa berkolaborasi dengan guru dengan guru bisa, kemudian memanggilkan orang tuanya atau kita panggilkan dulu si anak tersebut. Kalau memang kita tahu anak yang bersangkutan itu, kalau memang kuliah, tapi di saat kita sudah berhadapan dengan anak tersebut, kita tidak boleh langsung menuduh. Kita menanyakan dulu di mana persoalannya, apa yang dia hadapi sehingga dia melakukan hal seperti itu. Kemudian setelah kita memanggil anak tersebut, kita panggilkan orang tuanya. Nah, jadi di sini kebutuhan dasar yang dibutuhkan sama anak tersebut adalah kasih sayang. Nah, mungkin dari orang tuanya tidak memperhatikannya, tidak memberikan kasih sayang. Nah, di situ. Jadi bisa kita lihat itu apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut sehingga dia mencuri. Nah, jadi kita panggilkan dulu si anak yang bersangkutan, kita tanya dulu secara baik-baik, kita tidak boleh langsung menuduh dia, oh kamu mencuri. Jadi kita tanya dulu persoalannya apa kebutuhan yang dia perlukan sehingga dia itu bisa mencuri punya kawannya. Nah, jadi kita sebagai wali kelas di sini yang pertama sekali sangat berperan penting, kemudian bisa berkolaborasi dengan guru BP untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Jadi di sini dalam hal seperti ini, dalam permasalahan seperti ini, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, nanti dalam penerapannya bisa Ibu lihat video saya yang ada di YouTube tentang penerapan segitiga restitusi, bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak dalam menstabilkan kita dalam validasi tindakan bersalah dan menanyakan keyakinan. Jadi begitu Bu Rosaini. Berarti wali kelas dulu yang berperan penting dalam hal ini, kemudian bisa berkolaborasi dengan guru BP, memanggilkan anak tersebut, menanyakan kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Mungkin dia akan menceritakan nanti hal-hal yang memang dia kurang kasih sayang atau apa ya. Nah,
Kemudian baru nanti kita panggilkan orang tuanya setelah kita menyelesaikan dengan anak tersebut itu terlebih dahulu. Mungkin Ibu Rosleni itu jawaban dari kami, apakah Ibu Rosleni bisa menerima atau mungkin ada tanggapan lain? Ya. Ada berarti ya. Dari ibu-ibu lain bagaimana, ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Kalau memang tidak ada, berarti terima kasih ya, terima kasih banyak telah ini Umay. Nanti kami ajak yang buku ya. Terima kasih banyak kepada rekan buku semua yang telah Umay ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, Ibu-ibu guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Binus telah memberikan kesempatan yang masing-masing. Demikian acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 3 Binus pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang telah disampaikan sama Ibu Lela Amna, jadi di sini kami ingin mendiseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Jadi di sini budaya beres atau kebersihan ya Bu Lela. Nah, jadi di sini saya juga ingin menambahkan tentang kejujuran. Jadi di sini anak kita sama-sama kita membina untuk harus selalu jujur. Kadang-kadang anak kita dari sekolah katanya mau ke sekolah, dari rumah mau ke sekolah, tapi sampai di sini saya jadi alasan mereka pergi ke rumah temannya. Jadi pas kita besok kami panggil anak tersebut, kami tanyakan apakah dari rumah langsung ada yang ke rumah cowoknya. Jadi mereka tidak jujur. Kami sangat mengharapkan kejujuran dari anak-anak kita. Jadi di sini ibu sebagai orang tua wali siswa, jadi kita sama-sama menjaga supaya anak kita itu bersikap jujur. Atas perlakuan apapun, yang penting kita harus jujur. Itu juga kami sebagai seorang guru juga harus memperlakukan semua siswa itu dalam kejujuran. Kami harus selalu membimbing mereka. Kemudian di sini ada yang kedua, ada religius. Jadi di sini kami di sekolah di setiap hari itu ada melaksanakan sholat duha. Nah, jadi anak-anak itu sudah ditentukan semua jadwalnya. Misalkan hari ini kelas 10A sama 10B. Jadi anak tersebut harus membawa perlengkapan sholat. Nah, jadi mukena, bagi yang laki-laki membawa kain sarung. Nah, jadi di sini sama-sama mereka waktu duha. Begitu juga waktu begitu azan, kami menyuruhkan anak-anak untuk salat zuhur. Jadi semuanya sudah ada jadwal tertentu masing-masing kelas. Nah, jadi setelah salat zuhur, mereka juga ada ceramah sedikit atau dinamakan dengan kultum, kuliah 7 menit. Jadi kami di sini melatih anak-anak supaya mereka berani tampil di depan. Nanti mereka bisa ceramah. Begitu juga pada hari Jumat, kami juga melaksanakan zikir. Nah, zikir bersama, yasinan bersama, ini bersama guru dan murid itu di lapangan, kumpul di lapangan. Murid itu untuk mendukung kami. Jangan hanya kami di sekolah ini yang menyuruh anak-anak kita untuk salah, untuk selalu bersikap jujur, tapi ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah juga harus mendukung sebelumnya supaya anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.